Sedang beredar video Egy Sujana lagi ngamuk-ngamuk beserta para pendukung Anies Rashid Baswedan yang lain. Dia ngutuk Anies dan Caimin. Dia katanya menipu, Anies menipu kita, munafik, memberikan selamat kepada Prabowo Gibran yang proses kemenangannya curang. Kasihan sekali ya, yang kalah-kalah sedang marah-marah, sedang emosian, sedang gak kontrol. Kemarin-kemarin kita katakan bahwa Anies itu memang yang munafik, mau bagaimana lagi? Coba kita cek nih, dan ini direaksi luar biasa oleh netizen, ditertawakan. Kasihan betul. Kenapa saudaraku yang masih saya perjuangkan Anies Baswedan dan Muhaimin kok datang ke KPU tanda tangan menyetujui kemenangan 02? Janji tanggal 22 datang ke depan masa, kita nggak datang. Ditipu terus. Oh, ditipu. Jauh-jauh hari sudah saya ingatkan, ini hakim semua bermasalah. Hakimnya nggak benar, harus dilawan. Dipuja-puja. Ini para blow-on pemuja demokrasi. Kami relawan aktivis sangat kecewa dengan Pak Anies dan Muhaimin. Dan kita sudah tahu bahwa putusan MK memenangkan 02. Dan kita melihat juga ada paslon, kita sebut saja namanya Pak Anies, ikut dalam euforia ini. Artinya hari ini kami relawan aktivis yang berjuang di garis lurus sangat kecewa dengan Pak Anies dan Muhaimin. Dan saya cukup tahu pemilu ini didesain untuk kemenangan salah satu paslon. Dan kami menolak pemilu curang. Baik kapanpun tetap kami menolak pemilu curang. Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Sangat menarik dan lucu sekali jika dia, ya Refri Harun ini mengatakan kalau Anies bergabung dengan Prabowo dikatakan pengkhianat. Sebelum dikatakan pengkhianat untuk mendatang, sebenarnya Anies orang pengkhianat, ya. Dia mengkhianati Prabowo di saat berucap kata nih, Anies tidak akan mencalonkan diri presiden di saat Prabowo masih mencalonkan diri sebagai presiden. Apakah itu bukan seorang pengkhianat? Ya jelas kan. Anies ini memiliki track record yang sangat buruk, di mana pernah menjadi menteri Jokowi tapi tidak bisa bekerja, bahkan dipecat oleh Jokowi. Lalu menjadi gubernur DKI, dia juga tidak bisa bekerja apa-apa, bahkan sangat minus di Jakarta. Lalu apa yang diharapkan dari Anies? Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Kasihan ya pendukung 01. Sudah capek-capek ngatain pendukung 02, menghina mencaci Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo, sampai-sampai nih nyumpahin 5 hakim MK. Malah sekarang dapat pengkhianatan dari abahnya sendiri dengan menyebut Bapak Prabowo itu teman dalam demokrasi. Lebih parahnya lagi nih, yang sudah dapat dosa banyak dari perkataan mereka sendiri. Kasihan deh lu. Salam waras. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang? Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ya 70. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK, malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan. Bagaimana coba? Ya sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya. Itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka, karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya paham sebagaimana Anda hadir kemari sangat ingin tahu ya akan bagaimana kelanjutan dari perkara ijazah palsu Joko Widodo. Betul? Nah, dan tetapi ternyata untuk putusan sela pihak pengadilan sudah memutuskan secara online. Kami bukan tidak tahu. Kami hadir ke sini karena kami ingin untuk menemui Ketua Pengadilan Negeri agar beliau mengetahui bahwa kami tidak setuju dengan keputusan yang sifatnya online tersebut. Tolong pegang, ya. Tolong pegang. Lalu bagaimana? Kami ingin sebenarnya kembali Asistennya kami agar mereka mereschedule untuk bisa dilakukan sidang offline. Jadi kalau mereka mau memberikan keputusan sela, nyatakan keputusan tersebut dalam sebuah sidang yang didengarkan oleh termohon dan pemohon. Sesuai pasal 185 diucapkan di dalam persidangan ya, 185 HIR. Tapi kami sangat mengerti
kami sangat mengerti. Inilah upaya yang bisa dilakukan oleh pengadilan ya untuk tidak bertemu langsung dengan kami para pemohon yang sangat ganas-ganas ini, mungkin mereka begitu ya. Padahal sebenarnya kita sedang mencari kebenaran. Perlu Anda ketahui ya, gugat ijazah palsu jilid 2 di Surakarta itu belum pernah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo. Akan tetapi 2 orang sudah dihukum 4 tahun ya. Bayangkan Gus Nur dan Bambang Tri. Gus Nur dan Bambang Tri. Orangnya dihukum, tapi Jokowi tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya mana yang asli tersebut. Ya, 14 kali persidangan, betapa gigihnya kita menginginkan agar dihadirkan wakil dari Jokowi, bukan jaksa negara. Mengapa? Karena ini soal pemalsuan. Mau dia presiden tidak soal, tapi dia adalah subjek hukum yang melakukan pemalsuan tersebut. Harusnya tidak menggunakan jaksa negara atau yang mewakilinya. Ya, Presiden Habibie sudah menunjukkan sebuah teladan yang baik. Ketika urusan itu menyangkut diri dia pribadi, dia tidak menggunakan jaksa negara. Hanya kali inilah ya Joko Widodo dengan sombongnya menggunakan jaksa negara. Kami tidak terima, 14 kali persidangan kita selalu menolak. Akhirnya hari itu tiba di mana ya Otto Hasibuan datang dengan pasukannya tentu saja ya untuk hadir di persidangan. Oke. Nah, ini Bang, cimol. Buka, naon dah kapal. Bismillah. Cimol. Lain. Ngajen Mang Paniman. Dina aci kan? Pesen tadi. Apa pesen? Nyen soal tadi tasa tepuweknya naon dah. Tapi enak cimol ya. Tadi ya teh pokok. Cemol. Ngangkul mandi pas orang tadi teh goreng ieu. Tanu tadi. Mun digaringkeun dilak awas sukrok tuh. Satu poin yang mesti kita catat sama-sama. Kalian mesti sadar bahwa ini persoalan politik, bukan persoalan agama. Politik itu disandarkan pada kepentingan, bukan pada keimanan. Itu yang mesti dicatat baik-baik ya. Makanya kalian-kalian itu yang mau menjual isu agama untuk kepentingan politik itu sudah nggak laku, nggak bakal laku. Faktanya di ujung-ujung kayak gini, apakah ada agama? Ada ideologi agama? Nggak ada. Kepentingan politik kok. Nasdem gabung, PKB merapat, PKS nyembah untuk supaya diikut sertakan di dalam pemerintahan. Anies kalau dia tidak mendapatkan tekanan daripada pendukungnya, secara personal dia, saya yakin dia pun pengen masuk. Jadi ini mengkonfirmasi, nggak ada, jangan kait-kaitkan dengan isu agama. Aduh, jadi mungkin mang enak enak banget ya. Aing keren konten kalau jadi orang dahar. Bentar ya. Enak banget. Gara-gara tetangga baik. Yang terakhir, tuh ada ibu-ibu yang orasi. Kita kenal muka dia kan, sering orasi. Di KPU dia orasi, di DPR RI dia orasi, di Mahkamah Konstitusi dia orasi. Pendukung Anies Baswedan. Sekarang teriak-teriak apa? Ijazah lagi kan? Udah di penghujung mau beres Pak Jokowi masih ngungkit ijazah. Dan nggak ada permainan yang lain apa selain ngungkit-ngungkit itu? Hah? Kelihatan banget tujuan Anda itu membuat rusuh. Membuat rusuh Anda itu. Kurang ajar namanya tuh.
Guys lah, kita tonton aja orang-orang yang sedang pada ribut karena memasukkan narasi agama di dalam politik, akhirnya kayak gini tuh. Kacau.